Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimanakah pengalaman saya dulu ketika ikut seleksi calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak. Nah, tentunya nanti akan sekaligus juga menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu kira-kira bagaimanakah cara daftar pengajar praktik pendidikan guru penggerak, atau mungkin bagaimanakah cara daftar PP untuk nanti bisa mendampingi proses pendidikan guru penggerak dari calon guru penggerak atau CGP kita untuk di angkatan ini atau mungkin juga di angkatan-angkatan berikutnya. Nah, setidaknya di sini nanti akan ada 3 tahapan seleksi ya untuk calon pengajar praktik ini. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada simulasi mengajar dan juga wawancara. Kemudian seleksi tahap 3 itulah sudah masuk di pembekalan. Nah, kira-kira bagaimanakah tips lulus seleksi calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat calon guru semuanya, kalau misalkan di sini teman-teman bertanya ya, yaitu untuk pendidikan guru penggerak itu kira-kira sampai di angkatan berapa? Kalau misalkan kita cek yaitu di laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id, di sini kita bisa melihat untuk pendidikan guru penggerak di sini disematkan mulai dari angkatan 1, kemudian untuk angkatan terakhir itu adalah sampai dengan angkatan 20. Nah, selanjutnya nanti setelah angkatan 20 apakah masih ada pendidikan guru penggerak lagi ya, kita pantau di website resmi dari sekolah.penggerak.go.id ya. Sekolah Penggerak Kemdikbud.go.id. Nah, untuk saat ini kalau misalkan saya melihat di kalender di laptop saya, ini adalah di bulan Agustus, sekarang ini sedang dibuka untuk pendaftaran calon pengajar praktik untuk di angkatan 12 ya. Kalau misalkan nanti pendidikan guru penggerak sampai dengan di angkatan 20, berarti di sini masih banyak sekali kesempatan bagi teman-teman yang mungkin berkeinginan untuk menjadi seorang PP atau pengajar praktik untuk memanfaatkan kesempatan ini ya. Nah, di sini kita cek ya, yaitu dari surat edaran. Nah, di sini untuk teman-teman bisa melakukan pendaftaran calon pengajar praktik, ini tentunya kita harus memahami dulu. Apakah daerah kita, kabupaten, kota, atau provinsi kita ini termasuk dalam daerah sasaran pendidikan guru penggerak ataukah tidaknya? Nah, di sini untuk dari proses rekrutmen calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak ini terdapat 3 tahapan ya. Terdapat 3 tahapan untuk proses rekrutmen CPP ini. Yang pertama adalah seleksi tahap 1, itu registrasi, kemudian pengisian dan juga penilaian portofolio, kemudian pengunggahan RPP dan juga penilaian isi. Nah, kemudian yang tahap kedua itu adalah seleksi wawancara, kemudian juga untuk yang tahap ketiga itu adalah pembekalan calon pengajar praktik. Nah, selanjutnya kalau misalkan saya sandingkan dengan pengalaman yang pernah saya ikuti dulu dan juga dari kawan-kawan yang setelah menjadi seorang pengajar praktik, kira-kira bagaimana tipsnya supaya nantinya bisa lulus ya. Oke, di sini mulai dari yang pertama teman-teman. Jadi ketika itu untuk melakukan pendaftaran pengajar praktik itu kita mendapatkan informasi dari laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Nah, ketika di bagian form tombol unduhan itu sudah ada yaitu surat keputusan untuk rekrutmen CPP di angkatan tertentu, maka kita baca, pahami dari surat edaran tersebut. Apakah daerah kita termasuk daerah sasaran ataukah tidaknya? Kemudian untuk rekrutmen CPP di periode itu, apakah diambil khusus dari guru penggerak yang sudah lulus ataukah termasuk juga dari umum? Nah, kalau misalkan di zaman kami dulu itu terdapat 2 kategori ya. Jadi untuk yang mendaftar PP itu bisa berangkat dari calon guru penggerak dan juga bisa berangkat dari non guru penggerak. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalkan berangkat dari calon guru penggerak itu nanti tidak perlu simulasi mengajar ya. Jadi hanya wawancara saja. Kalau misalkan teman-teman yang dari berangkat dari non guru penggerak itu adalah di bagian seleksi tahap 2 itu terdapat yaitu penilaian simulasi mengajar dan juga wawancara ya.
Oke, di sini kita cek yaitu untuk persyaratan dulu ya. Jadi berdasarkan pengalaman untuk persyaratan sebelum nanti kita masuk di tips tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3-nya. Untuk persyaratan menjadi pengajar praktik itu sendiri itu adalah di sini yang pertama tentunya tidak sedang mengikuti kegiatan diklat Latsar PNS, kemudian PPG, atau mungkin juga sebagai seorang asesor ya, baik itu asesor dari pendidikan guru penggerak maupun juga program sekolah penggerak. Nah, kemudian tidak sedang bertugas sebagai kepala sekolah penggerak, pelatih ahli, fasilitator dan sebagainya. Kemudian nggak sedang proses rekrutmen calon guru penggerak. Jadi kita harus free ya. Kemudian berikutnya untuk persyaratan ya. Nah, untuk persyaratan, kalau misalkan kita merujuk pada persyaratan CPP yang di angkatan ini ya, angkatan 12, ini adalah yang pertama memiliki sertifikat guru penggerak. Dikarenakan untuk saat ini sepertinya itu khusus rekrutmen bagi lulusan guru penggerak ya. Memiliki sertifikat guru penggerak, kemudian memiliki ijazah yaitu minimal S1 atau D4 ya. Kemudian punya pengalaman mengajar 5 tahun, kemudian memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun ya sebelum pensiun. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian punya pengalaman dan seterusnya ya. Ini adalah terkait tentang persyaratan administratif. Nah, selanjutnya untuk rekrutmen di sini mekanisme seleksi ya. Nah, seleksi itu kan di sini ada untuk seleksi administrasi. Untuk seleksi tahap 1 adalah pendaftaran dan juga seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi di sini tentunya teman-teman mengisi biodata ya, mengisi biodata pada laman yang tertera pada surat edaran ketika pendaftaran guru penggerak calon pengajar praktik itu dibuka, mengisi biodata, kemudian mengunggah pas foto. Tentunya untuk mengisi biodata kita sesuaikan dengan data kita masing-masing. Kemudian mengunggah pas foto, pastikan pas fotonya itu pas foto dengan kualitas terbaik ya. Kalau misalkan kita dulu itu adalah menggunakan pas foto yang memang benar-benar itu kita ambil foto dari studio foto ya. Jadi kan beda tuh untuk kualitasnya dari studio foto antara studio foto dengan foto yang mungkin kita ambil dari kamera handphone gitu ya. Kemudian KTP ini kita scan, kemudian mengunggah ijazah, kemudian mengunggah fakta integritas tentunya harus sesuai dengan formatnya ya. Kemudian mengunggah SK pembagian tugas mengajar terbaru, kemudian SK pengangkatan kepala sekolah. Ini kalau misalkan teman-teman berangkat dari kepala sekolah, kemudian mengunggah sertifikat guru penggerak ya. Nah, nanti akan terunggah secara otomatis pada SIM PKB. Dan selanjutnya juga kita mengunggah surat izin dari pimpinan atau dari atasan langsung ya. Nah, ini jadi itu nanti untuk persyaratan dari pendaftaran nanti yang akan kita upload ya. Nah, itu yang akan kita upload dan berikutnya untuk seleksi tahap 1 itu kan nanti setelah kita mengupload semuanya, nanti kita melakukan pengisian yaitu IC ya. Nah, untuk pengisian IC itu karena nanti akan ada banyak sekali pertanyaan, itu sebaiknya ketika mengisi IC. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang mengalami kegagalan itu pada saat bagian pengisian IC. Nah, untuk pengisian IC itu sebaiknya kita itu isikan langsung di sistem gitu ya. Nah, namun kalau misalkan teman-teman terdapat kendala ketika kita mengisikan IC itu di sistem, itu kan terkadang itu ada batas minimal kata atau karakter yang harus kita isikan. Misalkan minimal 1.500 karakter atau mungkin 2.000 karakter gitu kan. Nah, terkadang itu nanti ketika kita sudah mencapai mungkin di setengahnya, tiba-tiba itu nanti dari sistem itu logout secara otomatis. Nah, itu tentunya akan menjadi kendala. Kita sudah ngetik capek-capek, namun ternyata sistemnya langsung logout otomatis dan kita diharuskan untuk login lagi. Itu nanti seluruh IC yang kita isikan itu akan hilang. Maka tipsnya bagaimana? Tipsnya kita buat saja, kita ketik dulu di Microsoft Word boleh, atau mungkin juga di Notepad itu juga boleh. Jadi kita ketik untuk pertanyaan nomor 1 misalkan. Nomor 1 kemudian poin A. Pertanyaannya adalah tujuannya apa gitu. Tujuan kita mendaftar CPP itu apa? Kita ketikkan di Word atau mungkin juga di Notepad tadi ya. Kalau sudah kita isi semua, setelah itu kita copy, pastekan di sistem. Nah itu, kemudian setelah itu langsung kita save supaya nanti nggak hilang ya. Atau mungkin juga kita draft. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika mengisi IC, di sini nanti teman-teman pastikan yaitu kita itu
yang kita isikan berdasarkan dari pengalaman pribadi kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita itu copy paste dari website atau dari blog, atau mungkin kita copy paste dari temannya, atau mungkin kita suruh mengisikan temannya. Itu jangan sampai ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu nanti akan terdetek. Kalau misalkan kita copy paste dari mana, itu nanti akan langsung tersinkronkan dari tim penilai itu, seperti yang dulu pernah saya lakukan wawancara ya, yang pada video sebelumnya itu, bahwasanya untuk penilaian IC itu akan langsung bisa diketahui apakah itu terpapar plagiarisme ataukah tidaknya. Nah, kalau misalkan terpapar plagiarisme, terindikasi itu adalah mungkin mencontek dari sebuah situs atau bukan pengalaman sendiri, maka itu nanti otomatis kita itu akan gagal ya, tidak lulus. Nah itu. Jadi kita cek plagiarismenya, itu adalah untuk yang kedua ya. Yang ketiga tentunya kita mengisi isi itu benar-benar berdasarkan dari pengalaman kita masing-masing. Benar-benar yang kita alami ya. Misalkan saya tuh dulu menceritakan pengalaman saya ketika pertama kali diangkat menjadi seorang CPNS itu di daerah pedalaman, yang perjalanan dari rumah sampai di lokasi sekolahan itu memerlukan waktu 1 jam. Kemudian di sana itu belum ada aspal, kemudian belum ada jaringan listrik. Nah itu saya ceritakan semuanya. Kemudian tantangan, hambatan, solusi, dan lain sebagainya. Sesuai dengan pengalaman kita sendiri, itulah hasil autentik dari pengalaman kita. Dan itulah yang membuat kita lulus. Janganlah kita menceritakan hal yang mengada-ada, yang nggak pernah kita alami, tentunya itu nanti kita akan kesulitan. Kalaupun kita lulus di tahap 1, nanti di tahap 2, di wawancara, itu nanti tentunya akan ingin diketahui lebih lanjut ya, oleh dari pewawancaranya. Jadi itu kita ceritakan sesuai dengan pengalaman kita masing-masing ya. Nah itu kemudian itu adalah untuk tips yang pertama. Kalau misalkan teman-teman menerapkan itu, insya Allah nanti bisa lulus ya. Dan berikutnya di sini nanti ketika kita sudah selesai, kita lulus di seleksi tahap 1. Ini berdasarkan dari pengalaman ya. Setelah kita lulus seleksi tahap 1, yaitu di bagian registrasi, pengisian dan penilaian portofolio, kemudian mengunggah RPP dan juga penilaian IC, maka ketika kita lulus tahap 1, kita akan mengikuti seleksi tahap 2. Nah, seleksi tahap 2 itu adalah simulasi mengajar dan juga wawancara. Nah, kalau misalkan teman-teman berasalkan dari non guru penggerak, itu kan di bagian tahap 1 itu harus mengunggah RPP kan. Nah, pastikan RPP itu sudah lengkap ya, karena itu nanti yang akan teman-teman gunakan ketika simulasi mengajar dan wawancara di tahap 2. Nah, yang dimaksud dengan lengkap itu apa? RPP lengkap tentunya RPP sama halnya dengan RPP biasanya, atau mungkin juga bisa modul ajar ya. Di sana itu ada kemudian kriteria indikatornya seperti apa, kemudian ATP-nya seperti apa, kemudian ada form penilaian, form tindak lanjut, dan lain sebagainya. Kemudian medianya, kalau medianya apa? Metodenya seperti apa, itu harus secara jelas dan juga runtut ya. Kemudian dikarenakan untuk pendidikan guru penggerak ini kan mengedepankan, menjunjung tinggi yang namanya diferensiasi pembelajaran, itu ada baiknya teman-teman di RPP-nya itu juga dikaitkan tentang itu ya. Jadi kita buat sistem pembelajaran yang sudah berdiferensiasi nih. Nah, kemudian kalau sudah lulus kan, kemudian di tahap 2 di sini nanti penilaian simulasi mengajar dan juga wawancara. Nah, untuk yang guru penggerak nanti nggak ikut seleksi simulasi mengajar, jadi hanya wawancara saja. Nah, kalau misalkan teman-teman ikut seleksi simulasi mengajar, itu nanti kelasnya adalah kelas imajiner ya. Jadi kita mengajar tanpa ada murid, kita diawasi oleh tim penilai gitu kan. Nah, kita mengajarnya itu harus sesuai dengan RPP yang kita sudah unggah ya. Kemudian kita pastikan percaya diri, kemudian seolah-olah kita itu sudah mengajar sebenar-benarnya, maksimalkan potensi kita ya ketika itu. Insya Allah nanti bisa lulus. Kemudian di bagian wawancara nih, wawancara biasanya apa saja sih yang ditanyakan? Nah, wawancara kalau misalkan saya pernah mengalami di seleksi guru penggerak, seleksi pengajar praktik, yang ditanyakan ya seputar dari isi yang kita tuliskan itu ya. Selain isi kita tuliskan, itu latar belakang background kita, dari data biodata diri dan juga berkas yang kita upload, nanti akan ditanyakan. Yang jelas kita harus sinkron antara jawaban kita itu apa dengan isi yang kita tuliskan. Nah, biasanya isi sudah kita tuliskan. Nah, pertanyaan wawancara itu adalah hasil pengembangan pertanyaan dari isi yang sudah kita jawab. Nah, itu jangan sampai salah ya. Makanya di sini ketika teman-teman mengerjakan isi itu sebaiknya berdasarkan dari pengalaman pribadi supaya nanti di sana itu bisa sinkron gitu ya.
Itu. Kemudian setelah teman-teman nanti lulus seleksi simulasi mengajar dan wawancara ya. Kalau misalkan guru penggerak hanya wawancara, nanti kita dinyatakan lulus seleksi tahap 2, kita nanti harus ikut pembekalan ya. Nah, ikut pembekalan, jadi seleksi tahap 3-nya itulah nanti ada pembekalan. Kalau misalkan pembekalan yang dulu pernah kami alami, itu adalah berlangsung antara sekitar berapa ya, 15 hari ya. Jadi pembekalan itu nanti disampaikan yaitu kalau misalkan kita cek di sini, di angkatan 12 itu ada dimulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 10 Desember. Ini saya rasa kurang lebih sama ya untuk durasi waktunya. Nah itu nanti teman-teman ikut pembekalan dengan baik, ikut pembelajaran, presensi, kemudian ikut berperan aktif dan sekaligus juga untuk memperkaya pemahamannya. Dan nanti di sana akan disampaikan yaitu apa saja tugas sebagai seorang PP sampai selesai gitu ya. Jadi itulah untuk tips pengalaman dan juga tips ikut seleksi calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak ya. Mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.